Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat semua ya. Sehat? Sehat? Ya. Ada yang belum sholat duha? Semua sudah ya? Semua sudah? Semua sudah ya? Sudah sholat duha semua? Ya. Alhamdulillah sudah berapa ini yang hadir? 126. Mudah-mudahan nanti semakin detik, semakin menit akan bertambah jumlahnya. Ya, pagi hari ini Ustadz hanya ingin mereview pembelajaran bahasa Indonesia untuk semester 1. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi ujian semester atau penilaian akhir semester ganjil. Tapi sebelumnya kita akan belajar dasarnya, Jadi ya, semester 1 atau ganjil itu ada 4. Yang pertama teks deskripsi. Kedua teks fantasi. Teks observasi. Yang berikutnya teks hasil observasi. Ya, ini. Jadi ada 4 bab yang kalian perlu pelajari, yaitu teks deskripsi, fantasi, observasi, dan hasil observasi. Nah, dari 4 ini, ini pembelajaran besarnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi, kemudian menelaah struktur, teks. Yang berikutnya setelah menelaah, menulis atau membaca. Ya, mungkin yang kelas Ikhwan atau laki-laki mungkin kemarin sudah saya berikan oleh-oleh sebelum kalian kembali ke rumah, bahwasanya dari sekian ini, ya, dari 4 bab ini akan belajar 3 ini. Jadi misalkan contoh teks deskripsi, pembelajarannya itu adalah mengidentifikasi. Kemudian mengidentifikasi apa? Ya, teks deskripsi. Kemudian setelah mengidentifikasi, menelaah struktur teks deskripsi. Kemudian menulis atau membaca teks deskripsi. Begitu juga dengan teks fantasi. Fantasi juga seperti itu. Pertama, mengidentifikasi teks fantasi, menelaah struktur teks fantasi, menulis atau membaca teks fantasi.
observasi seperti itu juga, hasil observasi seperti itu juga. Jadi 4 bab ini itu hanya terangkum ini. Nah, mengidentifikasi itu adalah menciri-cirikan atau apa ya istilahnya menyebutkan sebagai data pelengkap sehingga itu menjadi bahan acuan bahwasanya apa yang ingin diidentifikasi itu bisa tergambarkan. Contoh misalkan mendeskripsikan. Kita akan belajar mulai dari teks deskripsi. Ya, yang pertama mengidentifikasi. Ya. Mengidentifikasi itu menciri-cirikan teks deskripsi. Ya, menciri-cirikan atau menyebutkan. Contoh misalkan kita akan belajar menggambar pemandangan. Deskripsi itu adalah menggambarkan, ya. Teks deskripsi. Deskripsi itu adalah menggambarkan sesuatu sehingga pembaca atau penikmat membaca itu ya, jadi bisa membayangkan, oh seperti ini ya, oh seperti ini. Ketika kalian di areal pegunungan atau di sawah atau di mana, nah itu nanti kalian bisa membayangkan. Jadi contoh misalkan kalian disuruh menggambar pemandangan di sawah misalkan. Jadi apa yang kalian gambar? Jelas, sawah. Ini sawahnya. Kemungkinan ada gunungnya. Kemungkinan ada awannya. Mataharinya. Ini ada pohonnya, misalkan seperti itu. Nah, seperti itu. Ini gambaran kecilnya. Jadi, yang namanya mengidentifikasi pemandangan, istilahnya ini pemandangan di area persawahan. Apa yang kalian temukan? Pertama, sawah. Kemudian gunung. Kemudian pohon. Kemudian matahari. Kemudian awan. Nah, seperti itu. Itu mengidentifikasi. Jadi, menyebutkan ciri-cirinya. Contoh misalnya lagi, mengidentifikasi depan rumah. Ya, depan rumah. Ayo, coba dituliskan di chat, silakan. Depan rumah. Apa yang ada di dalam depan rumah? Apa yang ada di depan rumah? Ayo, tulis. Halaman, ya halaman, bunga. Apalagi taman. Taman hias, rumput, pohon. Batu, kolam, tanaman, motor, ya, tanaman, jalan, dan lain sebagainya. Ya, terlebih lagi merinci depan rumah tadi, misalkan pohon. Alangkah baiknya
ini disebutkan pohonnya. Karena nanti akan menggambarkan, kalau misalkan depan rumah itu ada pohon, pohon apa? Nanti orang itu akan bertanya. Gitu. Jadi kalau misalkan pohon akasia, nah itu lebih bagus. Oh, kandang sapi. Siapa itu kandang sapi? Depan rumah itu ya. Pohon mangga, burem, waduh, ayam, nah, rumput, ya silahkan. Ada rumah tetangga, ya silahkan, nggak apa-apa. Depan rumah ada pasir, sawah, ya, pohon matoa, keren, para garasi, ya, dan lain sebagainya. Jadi pohon apa, bunga, nah itu disebutkan. Ini untuk konkret jelas. Jadi kalau menyebutkan, nah seperti garasi, bunga melati, nah itu jelas. Jadi ketika kalian nanti menggambarkan, namanya menggambar, itu ya jelas. Misalkan gambarlah pohon, kira-kira paham nggak? Ya sulit. Karena apa? Pohon ini banyak sekali macamnya. Ada pohon mangga, pohon belimbing, pohon jeruk, pohon mahoni, pohon akasia, dan lain sebagainya. Itu ya, jadi mengidentifikasi itu harus jelas. Kalau itu teks deskripsi. Teks deskripsi. Mungkin yang teks-teks lain juga harus jelas, mengidentifikasi. Jadi sehingga nanti akan menemukan kenapa harus pohon mahoni itu jelas, akasia, bunga-bunga melati, bunga mawar, dan lain sebagainya. Itu mengidentifikasi depan rumah. Karena apa? Yang kita akan deskripsikan apa? Yang kita identifikasi itu adalah deskripsi. Jadi yang dinamakan deskripsi itu adalah menggambarkan. Ya, jadi nanti akan panjang, itu dipanjangkan silakan. Tapi pada intinya teks deskripsi itu adalah menggambarkan sesuatu sehingga pembaca itu bisa membayangkan, oh seperti ini ya di areal pesawahan, di areal pegunungan, di depan rumah. Jadi depan rumah itu ada kandang sapi. Ya, misalkan seperti itu. Umum enggak sih? Depan rumah ada kandang sapi. Ya mungkin ya, karena untuk menjaga keselamatan sapinya. Ada itu di tempat-tempat daerah tertentu yang kandang sapi itu berada di depan rumah. Ya boleh aja, nggak ada masalah. Tapi lebih tegasnya deskripsi itu menggambar. Jadi jangan klise, nggak jelas gitu loh. Kandang sapi bisa digambar, bisa gitu loh. Nah itu berarti deskripsi. Mau kandang harimau ya silahkan, bisa digambar soalnya. Nah itu yang namanya teks deskripsi. Nah kemudian setelah teks deskripsi, mengidentifikasi ya ciri-cirinya, kemudian menelaah strukturnya. Teks deskripsi. Ya. Apa saja struktur teks deskripsi? Seperti itu. Satu, apa? Mengulang. Yang pertama, aduh, tulisannya kurang jelas. Bentar, saya jelaskan. Ya, menelaah struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi apa saja? Saya mau tanya, kalau rumah saya banyak bunga, bisa dibuat teks deskripsi? Bisa. Ya. Dava itu ya, depan rumah banyak bunga, bisa nggak dibuat teks deskripsi? Bisa. Yang jelas bunganya disebutkan.
Kalau mau menggambar, ya bunganya apa saja, bunga apa ya istilahnya, bunga mawar, melati dan lain sebagainya. Ya, struktur teks yang pertama judul. Terus yang berikutnya identifikasi. Apalagi deskripsi bagian. Simpulan. Tuh, klasifikasi. Mohon maaf utas dulu. Waduh, kurang jelas ya. Menelaah struktur teks. Tadi satu, judul. Dua, identifikasi. Tiga, klarifikasi. Assalamualaikum Tat, di tempatku suaranya kecil sekali. Tat, sampai jam berapa? Tulisannya nggak jelas, kelihatan. Ustadz, tulisannya kurang besar. Ya, nanti saya besarkan. Apalagi ya, silahkan dicat apa yang sekiranya kurang. Misalkan suaranya cukup semua. Ada yang masih kurang suara? Ada yang masih kurang jelas suaranya, suara. Ya, jelas. Cukup, ya. Kalau gambar yang di sini. Alhamdulillah jelas, cukup. Ya. Ya, waduh, buram. Agak buram. Layarnya hitam. Buram. Ya, buram ya. Kurang besar. Tulisannya kekecilan, gambarnya buram. Ya. Macet. Agak buram. Ya, ya. Segini tulisannya. Waduh, silau.
kurang tebel. Tuh, ya. Jelas, udah jelas semua. Ya, nanti saya tebelkan. Jelas, ya. Gak kedengaran, Tat, ya. Jadi, ada 4 bab. Kurang, Tat, kurang. Ya, ada 4 bab, saya ulangi lagi. Ngeblur. Burem. Ya. Ada 4 bab yang kalian nanti persiapkan dalam semesteran, penilaian akhir semester. Ya. Ada 4 yang di teks 4 teks ini itu hanya 3 komponen, ya, 3 komponen dari 3 ini ya. 1, tuh, ini malah 1, 2, 3, 4 ini itu 3 tadi. Mengidentifikasi menelaah struktur teks, kemudian menulis atau membaca. Ada isian enggak? Soal pilihan ganda, insya Allah 40. Ya, menulis teks, ya, struktur dan menulis. Ini, jadi 4 ini itu dirangkum ya. Di dalamnya itu hanya ini, tentang ini, mengidentifikasi. Dan untuk pelajaran tata bahasanya di dalamnya ini itu nanti akan ada, ya, lebih kurang dalam maaf, tempat Ana masih kurang. Tuh, gimana ya? KKM-nya 75. Dari halaman 1 sampai halaman 80 sekian. Sampai teks laporan hasil observasi. Waduh. Jangan dibanting lah ya. 4 bab ya. Ya, 4 bab. Suaranya macet-macet. Waduh. Ini mungkin karena sinyal ini ya. Ya, mungkin gini aja. Kalian sambil, ya, nanti di rubelmu nanti akan Ustaz rangkumkan materinya. Jadi nanti kalian bisa belajar. Kemarin rubelnya masih dalam kondisi maintenance atau diperbaiki. Jadi untuk pertemuan yang kemarin belum bisa dibuka. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, insya Allah minggu depan sudah bisa dibuka. Ya, teks prosedur. Oh ya, teks prosedur ini ya, observasi ya ini. Prosedur. Teks prosedur.
Kalau untuk yang kemarin itu sudah saya berikan reng-rengan. Nah, kemudian untuk kelas yang belum, jadi sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia itu ya yang perlu. Nah, seperti ini. Ya, jadi pembelajaran bahasa Indonesia itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu aja. Tujuh aja. Nah, ketika kalian sudah menguasai 7 ini, berarti kalian sudah bisa semuanya. Contoh misalkan, fonem. Apa yang dimaksud dengan fonem? Fonem itu adalah bunyi huruf. Jadi belajar tentang bunyi huruf dari A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Seperti itu. Jadi fonem itu adalah bunyi huruf. Jadi jangan sampai ketika itu tangga apa tak? Ya, ini pembelajaran. Ini pembelajaran, ini tangga pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi tingkatan yang paling tinggi ini fonem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, teks. Fonem adalah bunyi huruf. Ya, bunyi huruf, bunyinya. Jadi kalian harus bisa menguasai bunyi-bunyinya, bunyi huruf. Jadi jangan sampai ketika kalian membunyikan huruf itu salah. Banyak sekali. Contoh misalkan membunyikan huruf misalkan nah, ini AC bukan AC. Ya. WC bukan WC. Karena apa? Di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada huruf C. Dalam bahasa Indonesia, fonem, bunyi huruf, itu adanya hanya huruf C. Ya, tangga yang pertama itu fonem. Fonem. Yang berikutnya kata. Yang berikutnya frasa. Yang berikutnya klausa. Yang berikutnya kalimat. Yang berikutnya paragraf. Yang berikutnya teks. Tingkatan yang paling tinggi adalah teks. Jadi kalau kalian sudah nyampe teks, berarti kalian sudah bisa menguasai seluruhnya. Ya, huruf semua. Hurufnya semua, fonem, bunyi huruf ya. Dari A sampai Z itu harus bisa. Kenapa ini bukan AC dan ini bukan WC? Karena ini adalah bahasa fonemnya itu fonem bahasa Indonesia. Jadi harus menggunakan AC, WC. Ya, ini fonem. Jadi hati-hati dalam mengucapkan. Kenapa seperti itu? Karena sumber yang bisa dijadikan acuan lisan ya. Yang lisan, yang kalau tulisan jelas. Kalau yang lisan itu adalah bunyi. Ya, bunyi ya, bunyi.
Jadi kalau membunyikannya salah, berarti kalian sudah menanamkan sumber itu ya, sumber dengan salah. Tapi harus benar. Ya, itu bunyi. Kemudian bunyi huruf A. Kata. Yang tingkatan yang berikutnya kata. Kata adalah dari gabungan fonem, bunyi huruf dari beberapa huruf yang membentuk nama atau istilah atau kosakata atau makna. Nah, itu. Jadi kata. Gabungannya. Jadi misalkan kata TEKS, berarti katanya adalah teks. Seperti itu. Itu kata. Ya. Penggabungan dari beberapa kata, dari beberapa huruf. Kata menjadi kata. Digabung-gabungkan. Nah, ketika sudah menggabungkan, nanti akan teridentifikasi, terklasifikasi. Ada kata benda, ada kata sifat, ada kata apa lagi? Kata bilangan, dan lain sebagainya. Banyak ini nanti. Ya, di bab 1 itu belajar tentang kata sifat. Ya, kata ganti, boleh. Ya, untuk bahasa Indonesia masih maintenance, kelas 7, ya insya Allah masih diperbaiki minggu ini, insya Allah bisa. Mudah-mudahan bisa selesai. Ini kata ya, lanjutkan, kata. Nanti setelah bisa diakses di Rubelmu, nanti akan saya rangkumkan materi ini untuk persiapan penilaian akhir semester. Nanti silakan dibaca-baca. Kata. Ya, kata. Setelah kata itu frasa. Frasa itu apa? Frasa itu adalah penggabungan dari beberapa kata. Satu kata, dua kata boleh. Ya. Penggabungan dari satu kata, dua kata, atau apa sebagainya, silakan. Tetapi frasa ini bersifat non-predikatif. Apa yang dimaksud non-predikatif? Non-predikatif itu adalah yang dia itu bukan kata kerja. Nah, itu frasa. Contoh misalkan baju, ya, baju itu kata. Ditambahi, ya, ditambahi sifatnya itu menjadi frasa. Misalkan baju baru, ya, bunga mawar, apalagi frasa, benda kemudian ditambahi. Nah, itulah frasa. Paham ya? Ya, AC baru, bunga melati, lemari baru, meja bundar. Ya, boleh. Nah, itu frasa. Ya, frasa itu. Jadi, yang jelas dia non-predikatif. Nah, naik lagi bermain game. Bermain game bukan. Bermain game nanti akan ke klausa. Ya, aku ganteng. Nah, boleh. Klausa sekarang. Jadi akan membedakan frasa dan klausa. Nah, klausa itu tingkatannya lebih kacamata, kotak. Ya, boleh, silakan. Nah, setelah frasa itu klausa. Klausa itu satuan gramatikal, dia lebih dari satu kata, dua kata, atau tiga kata. Yang dia di dalamnya itu predikatif.
ada predikatnya, tetapi dia belum bisa dikategorikan kalimat. Ya, dia belum bisa dikategorikan sebagai kalimat. Contoh misalkan, selamat pagi. Nah, seperti itu. Ya, frasa boleh lebih dari 2 kata. Kalau kalian bisa menjabarkan frasa. Sepeda baru berwarna ungu kehitaman. Nah, itu panjang frasa. Dia hanya di objek itu sendiri, ya, di kebendaan. Nah, kalau klausa dia lebih mengarah dia predikatif. Kalau yang frasa itu non predikatif. Ibu memasak nasi itu kalimat. Mobil itu bergerak. Selamat malam. Nah, selamat malam boleh, itu klausa. Selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum. Nah, itu juga termasuk klausa. Dia satuan gramatikal, tetapi dia belum bisa dikategorikan kalimat karena dia tidak lengkap. Nah, kenapa dia tidak lengkap? Karena dia belum masuk kategori, ya sarung tangan boleh, belum kategori kalimat. Nah, apa sih sebenarnya yang kalimat itu? Nah, kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata, ya, kumpulan dari beberapa kata. Satu kata, dua kata, ya, berarti kumpulan itu lebih dari satu kata. Boleh enggak ada hanya 2 kata, itu termasuk kalimat? Ya, kalau sudah masuk kategori kalimat, berarti dia masuk nominasi kalimat. Ya, kalau kalimat. Kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata. Ya, kumpulan dari beberapa kata yang di dalamnya terdapat subjek dan predikat, minimal itu kalimat. Jadi dalam kalimat itu minimal ada subjek dan predikat. Kalau mau ditambahi objek keterangan silakan, tapi minimal itu subjek dan predikat. Nah, klausa tadi itu mungkin hanya predikatnya dan objek atau keterangan predikat. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalimat itu ada subjek dan predikat. Ada 2 kata itu sudah boleh dikategorikan kalimat. Contoh misalkan, saya makan, saya tidur, saya mandi. Nah, itu seperti itu. Kenapa? Karena ini saya makan, ini predikat, ini objek. Ini subjek. Ya, ini subjek, ini predikat. Saya makan. Saya pergi. Ya, predikat itu adalah kata kerja. Saya belajar. Saya minum. Saya tidur. Silakan. Itu sudah termasuk kalimat. Kenapa? Karena di dalamnya sudah memenuhi syarat menjadi kalimat. Saya menangis, boleh. Itu kalimat. Saya napas, boleh. Ya, kalimat. Nah, setelah dikorek lagi, ternyata setelah diidentifikasi kalimat itu ternyata di dalam kalimat itu ada beberapa macamnya. Ya, macamnya. Contoh misalkan, macamnya apa saja? 1, kalimat sederhana.
Kalimat sederhana itu apa sih? Ya, yang tadi. Kalimat sederhana adalah kalimat yang di dalamnya terdiri dari subjek dan predikat. Itu kalimat sederhana. Ya, subjek dan predikat. Subjek apa? Subjek itu adalah pelakunya. Pelakunya. Ya, pelakunya. Itu subjek. Predikat itu adalah kata kerjanya yang dilakukan oleh subjek. Subjek. Ini subjek. Apa yang saya lakukan? Nah, itulah predikat. Itu ya. Subjek, predikat. Itu kalimat sederhana. Di dalam penjabaran lagi, setelah kalimat sederhana, berarti kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu berarti kalimat apa? Kalimat yang lengkap. Berarti ada subjek, ada predikat, ada objek, ada pelengkap. Keterangan. Saya makan, ya, SPOK. Saya makan nasi uduk di pinggir trotoar. Nah, seperti itu. Ibu masak ikan di dapur, ibu membeli ikan di pasar. Ya, seperti itu. Itu kalimat yang sempurna, lengkap. Jadi bukan lagi kalimat yang sederhana. Kalau yang sederhana hanya subjek dan predikat. Kalau kalimat yang sempurna itu sudah saya main game di kamar, ya. Saya pergi ke Danau Ranau, naik mobil. Nah, saya makan, ya, seperti itu. Itu kalimat. Dan ada lagi ternyata tidak hanya kalimat sederhana, kalimat sempurna, kalimat lengkap, ada lagi yang namanya kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk? Nah, itu nanti ada pembelajaran itu, ada ya di bab tata bahasa. Kalimat majemuk itu adalah secara sederhananya 1 ditambah 1 sama dengan. Inilah kalimat majemuk. Satu kata digabungkan oleh ini menjadi kalimat majemuk. Ini dinamakan konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata hubung. Ya, boleh. Dan, bahkan, atau, sedangkan, lalu, lantas, dan lain sebagainya. Contoh misalkan, saya makan, saya minum. Ya, digabungkan itu adalah saya makan dan minum. Nah, ini ada dan. Nah, itu termasuk penggabungan dua kalimat, ya. Penggabungan dua kalimat yang ditandai oleh konjungsi, kata konjungsi. Itu yang dinamakan kalimat majemuk. Ya, kalimat majemuk itu masih banyak lagi. Ya, di dalamnya itu ada. Ya, saya tidur, saya bangun, saya tidur lalu bangun. Ya, itu seperti itu. Itu kalimat majemuk. Ada kata lalu. Ya, penggabungan dua kalimat yang di dalamnya ada kata konjungsi. Boleh tidak kata konjungsi itu berada di depan? Boleh. Boleh. Ya. Nah, kalau kalian itu ketika, ya, contoh misalkan adik, ya,
Saya makan, adik minum. Saya makan ketika atau saat atau ketika boleh. Adik minum. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, saya makan saat atau ketika adik minum. Boleh nggak berada ini saat atau ketika ini di depan? Boleh. Ketika saya makan, adik minum. Ketika adik minum, saya makan. Nah, itu boleh. Boleh berada di depan. Ya, boleh. Saya pergi dan pulang. Saya pergi dan saya pulang. Itu ya, kalimat. Di penggabungan. Jadi kalian tuntaskan kalimat. Nah, setelah kalimat, ya, yang berikutnya adalah paragraf. Paragraf itu adalah penggabungan dari beberapa kalimat yang di dalamnya terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ya. Ada satu, hanya satu ya, satu, nggak boleh lebih. Hanya satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Contoh misalkan, ini satu paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri dari 5 kalimat. Nah, ini termasuk kalimat utama. 2 dan 5 ini adalah kalimat penjelas. Jadi tidak boleh kalimat utama semua itu nggak boleh. Berarti paragraf tersebut gagal. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang paragraf? Tentang paragraf. Ya. Ya, klausa, tentang klausa. Klausa itu dia satuan gramatikal. Gramatikal itu ya kumpulan dari beberapa kata, ya, kumpulan dari beberapa kata yang dia itu mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat, tetapi hanya potensi. Contoh misalkan, ya, gadis yang berkerudung putih.
Gadis yang berkerudung putih. Ini apakah ini sudah dikategorikan kalimat? Belum. Dia berpotensi menjadi kalimat. Kenapa seperti itu? Karena ini subjek, yang ini itu adalah keterangannya. Jadi predikatnya dia tidak ada. Ini berkerudung ini predikat, kata kerja. Tetapi karena ada kata yang, dia merubah menjadi keterangan. Jadi keterangan apa? Ya keterangan subjek. Ini. Nah, jadi klausa ini seperti ini. Jadi dia berpotensi menjadi kalimat. Berpotensi menjadi kalimat, tapi belum bisa dikategorikan sebagai kalimat. Ya, itu ya klausa. Nah, balik lagi ke ini tadi, paragraf. Boleh enggak kalimat utama itu berada di akhir paragraf? Boleh. Nah, itu nanti akan jenisnya. Ketika kalimat utama berada di awal, itu berarti namanya paragraf deduktif. Ketika kalimat utamanya berada di akhir, berarti namanya paragraf induktif. Yang ini deduktif, yang ini induktif. Terus ada lagi paragraf campuran. Ya, paragraf campuran. Paragraf campuran itu apa? Kalimat utama berada di awal, kemudian dipertegas lagi di akhir paragraf. Ya. Kalau kata sambung itu berbeda ya. Kata sambung itu di sini. Kata sambung. Jenisnya bukan di kalimat. Ada kata sambung. Ya, paragraf. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang namanya paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang di dalamnya terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Fonem itu bunyi huruf. Bunyi huruf A, B, C, D, E, F, G. Nah itu fonem. Nah, setelah selesai paragraf, kita akan melanjutkan ke teks. Teks, wacana, atau karangan. Ya. Teks atau wacana atau karangan. Nah, ini yang kalian akan pelajari. Jadi jenis-jenis teks itu ada berapa? Banyak. Ada teks deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi atau depan. Ya, depan. Itu ini ya, teks deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, narasi. Ini nama-nama yang dahulu. Nah, sekarang berubah. Teks deskripsi itu masih sama. Narasi itu sekarang diganti dengan teks fantasi. Itu sama.
Eksposisi ini adalah prosedur. Teks prosedur ya. Argumentasi boleh teks laporan hasil observasi. Karena ini laporan bentuknya. Saya melaporkan. Ya, jadi yang dinamakan teks eksposisi itu adalah teks yang berupa memaparkan. Memaparkan ya, bukan menjelaskan, memaparkan. Makanya teks prosedur itu hanya memaparkan. Jadi ada judul, kemudian maksud dan tujuan, kemudian alat bahan, cara memasak, ya, cara menggunakan dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu teks prosedur atau eksposisi, memaparkan dia. Bagaimana cara membuat kecambah? Nah, seperti itu. Itu teks eksposisi atau prosedur. Eksposisi. Kemudian kalau persuasi. Persuasi nanti ini kalian akan belajar di kelas 8. Ini adalah persuasi itu teks yang berupa ajakan. Nah, biasanya itu ada di iklan. Ajakan. Ya, ajakan, iklan. Makanya ya kata persuasi, teks persuasi ini bentuknya santun, halus. Bahasanya tidak kasar. Ya, persuasi itu. Karena berupa ajakan, ayo buang sampah di tempatnya. Jadi bukan dia bentuknya itu larangan, bukan itu perintah, tapi dia hanya berupa ajakan. Ya, dia mengajak. Ayo sholat duha, nah itu ajakan. Ayo mengaji, ya, seperti itu ajakan. Tapi kalau jangan ngaji, nah itu beda lagi. Itu sudah bukan lagi ajakan. Di iklan itu juga ya. Kalau kalian lihat di televisi, ya, di televisi itu pasti akan melihat iklan. Nah, iklan yang baik menurut kalian berarti iklan tersebut mengajak kalian dengan benar. Nah, seperti itu. Kalian kok bisa menyaksikan iklan itu dan tertarik. Karena apa? Ya, iklan itu berarti mengajak kalian. Bukan melarang atau memerintah. Tuh. Nah, kemudian argumentasi. Argumentasi, argumen itu adalah pendapat, ide. Apalagi ya? Ya, pendapat. Jadi nanti di dalamnya teks laporan hasil observasi. Ya, laporan hasil observasi saya tentang contoh misalkan apa penyebab terjadinya banjir. Saya akhirnya observasi, penelitian. Kenapa terjadi banjir? Nah, menurut saya setelah saya observasi, akhirnya saya ketemu penyebab terjadinya banjir. Nah, maka saya membuat teks laporan. Nah, penyebab terjadinya banjir itu adalah air yang berlebih, air yang meluap, air yang berlimpah.
Ya, argumentasi dan eksposisi itu berbeda. Eksposisi itu pemaparan. Bagaimana terjadinya banjir? Bagaimana terjadinya banjir itu eksposisi, prosedurnya. Tetapi kalau apa penyebab terjadinya banjir itu bisa argumentasi. Kalau itu dipaparkan oleh seorang ahli peneliti atau orang observasi. Itu ya, perbedaan antara argumentasi dan eksposisi prosedur ini. Kalau eksposisi prosedur itu caranya bagaimana. Dia menggunakan bagaimana. Bagaimana bisa terjadi banjir. Dia memaparkan. Bagaimana cara membuat rumah. Bagaimana cara memakai baju yang baik. Nah, itu eksposisi, memaparkan. Tapi kalau argumentasi sudah beda. Kenapa manusia harus berpakaian? Nah, seperti itu. Ya. Contoh eksposisi pemaparan, ya. Contohnya ini teks ya, bukan kalimat. Tapi kalau dia jadikan tema, ya contoh misalkan langkah-langkah membuat donat keju misalkan, atau cara membuat pancake seperti itu. Nah, itu eksposisi. Ada langkah atau cara. Nah, itu di depannya seperti itu. Itu sudah masuk ke kategori eksposisi atau prosedur. Cara makan yang baik. Nah, seperti itu. Itu eksposisi. Terima kasih. Panggilan kepada Ustazah Afif dan Ustazah Riri. Ditunggu di ruang dulu sekarang. Terima kasih. Ya. Saya lanjutkan satu lagi, teks narasi. Teks narasi ini teks fantasi, cerita rekaan. Ya, fiksi. Jadi dia hanya saya ada dalam otak saya. Contoh argumen itu yaitu tadi pendapat kalian. Jadi kalau saya bertanya, kenapa kalian tidak sekolah? Kenapa kalian tidak sekolah? Berarti jawaban kalian itulah argumentasi kalian. Nah, itulah namanya teks argumentasi. Jadi yang namanya argumentasi itu adalah pendapat, ide, gagasan, seperti itu. Ya, kembali lagi ke narasi atau teks fantasi. Teks fantasi di rekaan ini ada lagi, kalau kalian menyaksikan di buku-buku bacaan itu banyak sekali. Contoh misalkan ada dongeng, legenda, fabel, hikayat, dan lain sebagainya lah. Mitos. Ya, boleh. Jadi narasi teks fantasi itu tidak hayalan murni ya, tidak hayalan murni. Tetapi biasanya penulis cerita, cerpen ataupun novel
Ya, novel termasuk novel cerpen. Teks fantasi. Misalkan saya pengen bercerita tentang nenek yang renta, yang setiap hari dia itu mengambil rongsokan atau sampah dari plastik. Kemudian dia jual ke pengepul sampah, kemudian dia baru mendapatkan uang untuk biaya hidupnya. Ternyata dia punya cucu. Nah, cucunya itu masih sekolah. Nah, seperti itu. Nah, itu boleh seperti itu. Asli saya itu ada, nenek itu ada. Tapi saya kembangkan cerita itu dengan daya intuisi khayalan saya, imajinasi saya, sehingga cerita itu akan lebih greget, ada menariknya, lebih keren. Seperti itu. Nah, seperti ini contoh dari teks fantasi. Dongeng, legenda, fabel, hikayat, cerpen, novel, dan lain sebagainya. Ini rekaan. Ya, rekaan. Tempatnya ada, ya ada, silahkan, boleh aja, nggak ada masalah. Contoh misalnya kalau dongeng, nah ini dongeng ini beda ya. Dongeng itu tempat itu tidak ada, ceritanya hanya rekaan. Legenda itu adalah tempatnya ada, tapi ceritanya itu direka-reka. Contoh misalkan Tangkuban Perahu, Malin Kundang, nah itu tempatnya ada, ceritanya hanya dibuat-buat. Fabel itu adalah cerita tentang binatang, si kancil, buaya, harimau, dan lain sebagainya, itu cerita itu ya. Kemudian hikayat itu lebih mengutamakan sosok tokoh, menceritakan sosok tokoh ya, tokoh seseorang ataupun binatang ya silahkan di situ. Yang jelas dari cerita itu akan ditarik kesimpulan bahwasanya ada hikmah, ada manfaatnya hikayat itu. Contoh nanti ada yang paling fenomenal, yang paling terkenal itu adalah hikayat Hang Tuah. Hang Tuah itu siapa ya? Sosok tokoh. Itu seperti itu. Hikayat. Nah, nanti ini akan lebih dirinci lagi. Itu. Jadi tidak hanya satu tokoh, bisa dua tokoh. Ya, kalau di negeri Arab sana, ini hikayat ini karena dari negeri Arab sana dan Melayu, jadi munculnya di sana banyak cerita-cerita dan nama-nama tokohnya itu dari nama-nama negeri Arab sana. Contoh misalkan dari negeri Arab itu Kais dan Laila, hikayat gitu. Nah, cerpen jelas, cerpen cerita pendek, novel ini bedanya cerpen dan novel. Cerpen itu satu konflik, novel lebih dari satu konflik. Itu ya. Ya. Kemudian unsur intrinsiknya, narasi. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita itu. Ya. Kalau persamaan antara cerpen dan novel ya sama-sama bercerita tentang sesuatu itu. Tentang satu orang boleh, tempat, peristiwa boleh. Ya. Jadi yang dinamakan unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita itu. Ada unsur ekstrinsik yang di luar. Mungkin aspek sosial, aspek budaya, dan lain sebagainya. Kalau ketika kalian membaca Robohnya Surau Kami, itu novel, itu adalah unsur ekstrinsiknya itu adalah unsur religi. Yang itu akan bercerita tentang salah satu paham agama yang ada di Indonesia ini. Jadi beliau, orang tua itu, dia sering hidupnya itu di masjid.
sampai akhirnya dia terbunuh. Entah dibunuh atau terbunuh, yang jelas dia meninggal dengan terbunuh. Cerpen dengan dongeng. Ya, cerpen dengan dongeng. Dongeng ini rekaan semuanya. Tempat, kejadian, dan lain sebagainya. Tapi kalau cerpen, itu tempat, peristiwa, itu boleh nyata. Dia hanya dikembangkan. Itu cerpen. Dan dia hanya satu konflik. Dan ini lebih modern, ya jelas. Ini ya, unsur ekstrinsiknya itu ada tema, alur, latar, penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, apalagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 konflik, 5 sudut pandang amanat. Tuh. Jadi di dalamnya ya teks fantasi ini keren, bagus itu ketika ada 7 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harus ada ini. Yang fatalnya dia tidak ada tema, nggak mungkin cerita itu nggak ada tema, pasti ada. Alurnya jelas ada, latarnya apalagi. Fabel sama cerpen, Fabel ini binatang, cerpen ini boleh sih bercerita. Tapi yang jelas antara fabel dengan cerpen perbedaannya antara ini kontemporer, ini cerita lama, klasik. Ya, fabel. Boleh cerpen tentang kehidupan si kucing gitu ya. Cerpennya itu silakan, boleh nggak apa-apa. Tapi perbedaan yang jelas ini klasik, ini kontemporer, lebih modern. Kalian lebih bisa mengeksplor lebih banyak lagi. Ya, sampai sini dulu. Waktunya sudah hampir habis. Ya, kita teruskan nanti di rubelmu dan lain waktu, kesempatan. Kalaupun ada yang bertanya, silakan nanti dilanjutkan di rubelmu. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sehat selalu, jaga kesehatan ya. Ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.